Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abu dimanapun Anda berada, kini tengah hadir satu program dakwah menyelami Islam lebih dalam, mengulik isu-isu di tingkat regional, nasional, dan global dalam perspektif Islami. Bersama saya Abu Zain dalam acara kita Abu Abu. Baik, episode pertama kita kali ini akan membahas mendamaikan dunia dengan Islam. Dan telah hadir di samping saya salah seorang alumnus pondok pesantren dari kawasan Jawa Tengah, Abu Fajar. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Hai Fahal. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir di Sama-sama. Abu-Abu. Pertanyaan saya terkait tema kita kali ini, mendamaikan dunia dengan Islam. Simple, apa itu Islam? Dan mengapa Islam bisa yang namanya mendamaikan dunia? Apa itu Islam sebenarnya? Setidaknya dalam bahasa Arab ada dua pengertian dari segi bahasa dan istilah. Tiga hal yang perlu kita ambil dalam pengertian Islam kalau ditanya masalah apa itu Islam. Yang pertama yaitu dari kata aslama yuslimu, yang berarti tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim, jadi ketika kita masuk Islam kita adalah seorang muslim, jadi kita harus tunduk dan patuh pada semua ketentuan Allah dan kita meyakini bahwa ketauhidan Allah itu esa. Itulah pengertian pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua setidaknya yang berarti kedamaian, ketenangan dan ketenangan. Jadi ketika orang masuk Islam dan patuh kepada ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kelegahan dalam hatinya. Jadi seorang muslim yang masuk Islam tapi dia tidak nyaman dan tidak tenang dalam dirinya, berarti itu ada yang kurang tepat dalam keislamannya. Dan pengertian ketiga, dan inilah yang menjadi cita-cita orang, yaitu yang ketiga itu salam. Artinya salam itu artinya jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Allah menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadi tiga proses ini yang setidaknya kita ambil pengertiannya. Yang pertama kita patuh pada ketentuan Allah dan kita mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, yang disisihkan kita semua itu salam, yaitu jaminan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan menunjuk pada pertanyaan tadi, yaitu bagaimana sih menambahkan dunia dengan Islam. Merujuk pada pengertian yang saya sebutkan tadi, bahwa Islam itu artinya salah satunya itu kedamaian. Maka Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari kita tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur semuanya. Mulai dari masuk kamar mandi, masuk kamar, masuk ruangan, dan segala hal-hal kecil hingga besar. Hukum jual beli, kehidupan sosial, bahkan dalam kenegaraan sekalipun. Maka ketika orang masuk Islam dan dia menerapkan nilai-nilai Islam dalamnya, maka itu bisa mengakibatkan efek pada dirinya sendiri, lingkungan, negara, bahkan dunia. Dan inilah yang bisa menamaikan dunia. Lalu Abu, dengan argumen-argumen yang tadi Abu sampaikan, bagaimana menyandingkan argumen-argumen tersebut dengan kenyataan di lapangan sekarang? Ada kasus pengeboman, ada kasus teror yang semuanya mengatasnamakan Islam, Bu. Jadi pengepungan yang tidak lama kita lihat seperti yang di Surabaya kalau di Indonesia, dan berbagai aksi-aksi lainnya itu, maka harus kita tegaskan bahwa itu bukan bagian dari Islam. Walaupun mereka mengaku dirinya seorang muslim, namun kita tegaskan bahwa mereka itu bukan bagian dari Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan membunuh. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kalau kita membunuh seseorang yang beriman, satu orang saja, maka balasan Allah Subhanahu wa taala langsung fajaza'u jahannam, maka balasan yang paling berat yaitu diberikan padanya neraka jahanam. Dan inilah yang sebenarnya Islam ajarkan, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan pembunuhan, dan bahkan menghilangkan nyawa menggunakan nama Islam. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi itu bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari Islam karena Islam tidak mengajarkan pembunuhan. Ya. Tapi masyarakat sekarang terpolarisasi, ada Islam versi A, versi B dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang yang moderat gitu ya Bu ya,
eh, mana versi Islam yang seharusnya kita implementasikan. Karena di Indonesia saja ada organisasi massa masyarakat ormas NU, ada Muhammadiyah, itu kan juga bagian dari Islam. Gimana itu? Jadi ada hal-hal yang perlu diluruskan kalau di Indonesia ini ya. Sebenarnya bukan versi-versi Islam ya. Kalau kita sebutkan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, itu kan sebenarnya bukan aliran atau versi Islam lainnya, bukan. Itu hanya gerakan dakwah. Jadi mereka membuat suatu ormas, kan mereka kan organisasi masyarakat, dan ormas mereka bukan ormas, dan mereka menggunakan cara dakwah yang berbeda. Makanya mereka mendirikan ormas masing-masing. Bahkan pendirinya kan Nahdlatul Ulama kan didirikan pada bulan Januari 1926 kan, dan Muhammadiyah lebih awal lagi pada bulan November 1912. Jadi yang pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan mereka memiliki guru yang sama di Indonesia dan di daerah Timur Tengah. Dan mereka bahkan kalau ditelusuri nasabnya, mereka memiliki nasab yang sama. Jadi mereka ini bersaudara. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan lebih senang dia implementasi langsung kehidupan nyata. Makanya dia mendirikan Muhammadiyah itu buat membangun rumah sakit, sekolah tuh. Dan kalau Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih fokus pada penulisan kitab-kitab kuning. Maka kan ada 19 kitab yang beliau karang. Jadi itu hanya cara dakwah yang berbeda. Itu bukan mazhab atau aliran ya. Berbeda kalau kita bilang mazhab kan. Setidaknya ada 4 mazhab besar yang dianut di dunia ini kan ya. Yang di Indonesia kan rata-rata kan Imam Asy-Syafi'i ya. Itu pun bukan versi Islam, karena Rasulullah itu mencontohkan misalnya ada 3 contoh yang Rasulullah ajarkan misalnya. Dan ini kan tidak bisa kita terapkan sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita memilih. Ketika kita memilih ini, maka kita telah bermazhab. Kita memilih mazhab ini. Dan kita tidak bisa langsung 3-tiganya kita pilih, kan nggak bisa. Misalnya kita sholat, ada yang takbir sampai telinga, ada yang juga sampai bagian bahu. Kan kita tidak bisa dua-duanya kita lakukan, nggak bisa. Jadi kita harus memilih satunya. Maka itu disebut mazhab ya. Jadi hal-hal seperti gerakan dakwah itu kan biasa kan, banyak ormas Islam itu bukan aliran gitu. Itu hanya gerakan dakwah. Mereka fokusnya misalnya bidang dakwah ini, ada yang fokusnya bidang nahi mungkar. Itu yang perlu kita luruskan ya. Kecuali ada hal-hal orang-orang yang mengaku atas nama Islam namun mereka membuat kekerasan, itu bukan Islam. Maka kita tegaskan lagi itu bukan Islam. Baik, kita tegaskan bahwa gerakan-gerakan pengeboman, teror itu bukan bagian dari Islam, dan Islam tidak punya versi-versi. Demikian Abu. Demikian perbincangan kami dengan Abu Fajar mengenai mendamaikan dunia dengan Islam. Di minggu selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini tentang siapa sih yang paling diuntungkan dengan terpolarisasinya masyarakat atas Islam. Saya Abu Zain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Abu sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.